Serangan brutal mengguncang jantung Ukraina. Drone dan rudal Rusia menghujani ibu kota Kiev, menghancurkan sekolah, rumah sakit, bahkan bangsal anak-anak. Seorang bocah 6 tahun jadi korban. Lebih dari 50 warga sipil luka-luka. Sementara itu, pasukan Rusia diam-diam bergerak merebut kota penting lainnya di Ukraina Timur. Apakah ini babak baru serangan Rusia? Apakah Kiev bisa bertahan? Kamis, 31 Juli 2025 pagi yang mengerikan bagi rakyat Kiev. Pesawat nirawak dan rudal Rusia meluluh lantakkan 27 titik di sekitar ibu kota Ukraina. Timur Tkachenko, kepala administrasi militer kota, mengatakan 6 warga tewas. Salah satunya anak berusia 6 tahun. 52 orang luka-luka, 9 diantaranya anak-anak. Bangsal anak-anak hancur. Sebuah sekolah rusak berat. Gedung tempat tinggal rata dengan tanah. Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiga, menggambarkannya di X, ini adalah pagi yang mengerikan. Banyak yang masih tertimbun reruntuhan. Ini serangan brutal terhadap warga sipil. Serangan ini bukan pertama kalinya. Tapi intensitas dan target kali ini sangat berbeda. Biasanya, Rusia menyerang infrastruktur energi, jalur logistik, atau basis militer. Namun kali ini, yang jadi korban justru rumah sakit dan sekolah. Beberapa analis menyebut ini sebagai eskalasi terencana, dan mungkin sebagai respons terhadap tekanan internasional dan ultimatum Amerika. Sebelumnya, Rusia juga menyerang kamp pelatihan militer Ukraina, menewaskan 3 tentara. Apakah ini tanda bahwa Rusia akan meningkatkan tekanan menjelang musim gugur? Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengeluarkan ultimatum keras, Rusia hanya punya 10 hari untuk menyepakati gencatan senjata, atau sanksi besar akan dijatuhkan. Ini mempercepat tenggat yang sebelumnya 50 hari. Namun, alih-alih mundur, Putin justru mempercepat serangan. Drone dikirim, rudal diluncurkan, dan kota strategis di Ukraina Timur pun direbut. Kabar besar dari medan perang Ukraina Timur. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa pasukan mereka telah merebut kota Chasiv Yar, benteng penting Ukraina di Donetsk Timur. Kenapa ini penting? Chasiv Yar adalah titik tinggi strategis. Dari sini, pasukan Rusia bisa menyerang Kramatorsk, benteng militer utama Ukraina, dan mengancam Sloviansk, pusat logistik besar dan kota sipil padat. Kemenhan Rusia menyatakan, kota itu telah dibebaskan oleh pasukan Rusia. Jika Kramatorsk jatuh, maka jalur suplai dan pertahanan timur Ukraina akan goyah. Perlu diketahui, Rusia telah mengklaim wilayah Donetsk sebagai bagian dari negaranya sejak akhir 2022. Putin menegaskan bahwa Donbas, termasuk Donetsk, adalah wilayah Rusia yang sah, berdasarkan kehendak rakyat. Banyak pihak internasional menolak klaim ini, menyebutnya sebagai pencaplokan ilegal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Rusia kini menguasai lebih banyak kota. Dengan jatuhnya Chasiv Yar, proyeksi Rusia atas Donetsk semakin solid. Rudal-rudal menghujani Kiev. Anak-anak jadi korban. Sekolah dan rumah sakit hancur. Sementara itu, di timur Ukraina, satu persatu kota strategis jatuh ke tangan Rusia. Putin belum menunjukkan tanda-tanda mundur. Dan waktu terus berjalan, tinggal beberapa hari sebelum ultimatum Trump jatuh tempo.